Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Pentakosta yang kedua. Oleh karena itu, saya akan membawakan renungan atau khotbah pada kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di perayaan Pentakosta yang kedua hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diberi judul Hidup oleh Kuasa Roh. Hidup oleh kuasa Roh. Kita mengejar banyak hal yang berharga dalam hidup kita ini di dunia ini. Orang berlomba memiliki segalanya, namun itu belum cukup. Di Korintus saat itu orang-orang pintar mencari hikmat, yaitu pikiran-pikiran tentang kebaikan yang bersumber dari akal manusia. Dengan akal manusia berusaha mencari yang terbaik. Siapa yang berhikmat dianggap orang berada pada level yang tertinggi, kaum terpelajar dan golongan bangsa. Orang-orang berlomba mengajarkan pikiran-pikirannya sehingga banyak orang yang tertarik dan jadi pengikutnya. Saat Paulus datang memberitakan Injil, orang beranggapan bahwa kalau Paulus mau sukses, ia harus berhikmat seperti orang di Korintus, supaya banyak orang yang menerima dan percaya pada pemberitaannya. Karena yang paling berharga baginya ialah Yesus yang disalibkan demi pengampunan dan penebusan dosa. Ia berkata, bukan dengan hikmat, bukan dengan kecakapan dan kemampuan manusia, bahkan ia memberitakan Injil dengan ketakutan, namun karena pertolongan Tuhan. Ada kekuatan Roh, maka pemberitaan firman dapat diterima oleh orang Korintus, sehingga iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Kalau begitu, apa pesan Paulus bagi kehidupan kita saat ini? Yang pertama, bergantunglah pada kekuatan Allah dan bukan hikmat manusia. Bagaimana kita bisa menerima hikmat Allah? Yang kedua, Paulus mengungkapkan logika ini, kita hanya bisa menerima hikmat dari Allah ketika kita menerima Roh Allah masuk ke dalam kita. Tidak ada yang lebih mengetahui hikmat Allah selain Roh Allah sendiri. Karena itu, mengundang Roh Allah masuk ke dalam hidup kita juga mengundang hikmat Allah untuk berkuasa dalam hidup kita. Yang kita butuhkan adalah latihan mendengar apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan yang memimpin hidup kita, misi kita, pelayanan kita, dan bukan hikmat manusia. Roh Allah yang diam di dalam hidup kita dan menuntun kita
yang dapat menuai banyak jiwa. Mungkin saat ini kita sementara mengandalkan hikmat, kekayaan, jabatan. Itu semua memang tidaklah salah. Semuanya itu adalah juga anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dengan kekuatan Roh Allah, kita menggunakan hikmat, kekayaan, jabatan untuk melayani dan menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Meskipun ancaman dan rintangan selalu hadir di dalam kehidupan kita, terlebih saat kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah kuasa Roh Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Di dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, kami telah diterangi oleh firman Tuhan, agar kami hidup dalam kuasa Roh yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, sehingga kami mampu untuk selalu bersyukur, untuk kami selalu memiliki hikmat yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu memiliki hikmat yang daripada-Mu di dalam menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada saat ini, di dalam masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai kami, agar kuasa Roh Kudus itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam perilaku kami sehari-hari. Berkati anak-anak Tuhan dari sekolah minggu sampai lanjut usia, agar kami selalu mengandalkan hikmat daripada-Mu di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Mampukan kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur di dalam segala hal. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati seluruh orang-orang yang mendukung agar mata rantai COVID-19 ini dapat terputus dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghambat atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.